Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan memperingati akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh karena itu kita akan mengingat kembali apa tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Apakah hanya sekedar Tuhan Yesus kembali ke tahtanya di sorga, atau ada sesuatu yang akan dilakukan Tuhan Yesus di sana bagi kita yang sudah percaya kepadanya? Itu yang harus kita ketahui. Dan kita lihat dulu firman Tuhan. Kalau kita membaca di Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Nah, di sini firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Perkataan Tuhan Yesus ini disampaikannya kepada murid-muridnya. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus dia akan ditangkap, dia akan menderita, dia akan mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu dia akan naik ke surga. Dia akan meninggalkan murid-muridnya di dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah penghiburan bagi murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga nantinya, atau naik ke surga, kembali ke surga. Tuhan Yesus mengetahui bagaimana para muridnya tentunya ada merasakan kesedihan. Karena Tuhan Yesus sudah memberitahu bahwa sebentar lagi mereka akan berpisah. Jadi para murid Tuhan Yesus tentunya mereka bersedih. Mereka tidak akan bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus selama di dunia ini. 3,5 tahun kurang lebih mereka ikut dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menguatkan, menghibur mereka. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Gelisah artinya ada suatu kekhawatiran, ada sebuah kesedihan, bahkan seperti putus asa. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Bapa, percaya jugalah kepadaku. Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu hanya percaya kepada Bapa saja, tetapi kamu juga harus percaya kepadaku. Nah, di sini sebenarnya memberikan kita sebuah pengertian bahwa Tuhan Yesus itu dia menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Allah, dia tidak sama seperti Bapa yang memiliki hakikat sebagai Allah, maka itu adalah sebuah pernyataan yang keliru. Karena di sini salah satu ayat Tuhan Yesus jelas mengatakan, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepada aku. Tidak boleh kamu hanya percaya kepada Bapa lalu kamu menolak Tuhan Yesus. Tidak bisa. Tuhan Yesus mengatakan kita bisa mengenal Bapa ya melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Dan Bapa juga ada mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus kita ini berkenan di hadapan Allah Bapa. Jadi percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepada aku. Ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus membuat atau memberikan sebuah pernyataan yang dimana manusia tidak mengetahui. Tuhan Yesus mengatakan di rumah Bapakku, di mana Allah Bapa berada itu di sorga. Dan dikatakan banyak tempat tinggal. Artinya apa? Bahwa sorga itu adalah tempat yang begitu luas, di mana orang-orang bisa pergi ke sana, tidak akan sampai kehabisan tempat, terbuka bagi semua orang, ada tempat. Dikatakan di sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sorga ada tempat di mana kita bisa pergi ke situ. Kalau seandainya tidak ada, Tuhan Yesus mengatakan, tentunya aku mengatakannya kepadamu. Tuhan Yesus tidak akan mungkin menyembunyikan hal ini kepada kita. Kalau seandainya sorga itu tidak ada lagi tempat bagi manusia. Atau sedikit saja yang bisa menampung manusia. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau seandainya seperti demikian, tentunya aku mengatakannya kepadamu. Tapi karena kenyataannya di rumah Bapakku di sorga banyak tempat tinggal, artinya Tuhan Yesus benar-benar jujur. Ya, dia memberitahukan kebenaran. Maka pertanyaannya adalah, apakah para murid, khususnya para rasul, dan kita semua orang-orang yang percaya kepadanya, apakah kita akan memiliki tempat di rumah Bapa tersebut, di sorga itu? Tuhan Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan ada tempat di sana? Apakah kita bisa pergi ke sana? Siapa yang bisa menjamin bagi kita bahwa kita punya tempat di sorga, di rumah Bapa, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Manusia, siapapun dia, bahkan nabi pun tidak bisa menjamin bagi kita dengan dirinya sendiri bahwa saya mengatakan kamu ada tempat di surga. Tidak bisa. Kenapa? Karena para nabi pun hanya manusia biasa, orang berdosa juga. Terlebih orang-orang di luar sana. Tapi Tuhan Yesus satu-satunya yang mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Inilah kenapa Tuhan Yesus dia naik ke surga dan apa yang dilakukannya di sana. Tadi saya sudah katakan di pembukaan, Tuhan Yesus dia pergi ke surga atau kembali ke surga bukan hanya sekedar dia duduk di takhtanya seperti sebelum dia datang ke dalam dunia. Tetapi dia pergi ke surga atau kembali ke surga. Ada sesuatu yang dia lakukan untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan ada tempat di rumah Bapakku, banyak tempat tinggal. Lalu bagaimana kita bisa punya tempat di rumah Bapa tersebut? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi ke situ, kembali ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat bagimu. Bagimu siapa? Secara khusus kepada para rasul, kepada para murid pada saat itu. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus. Dan kita semua orang-orang Kristen sepanjang zaman. Karena kita juga adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyediakan tempat bagi kita di sorga. Sehingga kita ini tidak akan khawatir ketika kita meninggal. Kapanpun itu, kita tidak usah takut. Apakah saya ini bisa ada tempat di sorga? Karena saya adalah orang berdosa. Apakah Tuhan akan menerima saya di sorga? Atau Tuhan akan menolak saya? Jawabannya, kita ada tempat di sorga.
Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menanggung semua hukuman dosa kita. Dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia tidak hanya mati, bangkit kembali, tetapi dia juga pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi benar-benar sempurna keselamatan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia tanggung hukuman dosa kita, dia mati bagi kita supaya dosa-dosa kita bisa ditebus. Dan dia juga memastikan nanti di sorga ada tempat bagi kita dengan pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita. Nah, ini sangat-sangat luar biasa yang tidak pernah dikatakan oleh siapapun, pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh manapun yang dianggap baik dalam sejarah manusia maupun yang akan datang. Bahkan para nabi di dalam Alkitab, tidak ada satupun yang bisa mengatakan demikian. Bahwa aku pergi ke sana, ke sorga, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Siapakah manusia atau para nabi yang berani mengatakan aku pergi ke rumah Bapa, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu, seolah-olah bahwa dia punya hak, punya kuasa untuk menyediakan sorga itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Siapa yang bisa menyatakan seperti demikian kecuali satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Catat baik-baik, garis bawahi, satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita sangat bersyukur ikut Tuhan Yesus. Makanya kalau ada orang mengatakan, kenapa kamu ikut Tuhan Yesus? Ini salah satu alasannya. Siapa yang bisa menebus dosa-dosa kita? Siapa yang bisa menyediakan tempat bagi kita di surga yang menjamin keselamatan kita? Siapa? Tak ada. Siapapun dia, tak ada. Tapi Tuhan Yesus satu-satunya. Inilah salah satu alasan kenapa saya ikut Tuhan Yesus. Karena dia benar-benar memberikan kepastian pengharapan yang kekal itu. Yaitu tempat surga. Tempat di rumah Bapa di surga. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Besok hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sesuai dengan kalender kita akan memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita tahu kenapa Tuhan Yesus pergi ke surga, lalu apa yang dilakukannya di sana. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar kembali ke surga, tetapi dia menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya kepadanya. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah kembali ke sana dan dia sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga bagi orang yang percaya kepadanya, dikatakan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Tuhan Yesus akan berjanji, dia akan datang kembali, dia akan menjemput kita. Nah, tentunya kalau kita belum mati sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita sudah mati duluan, ya Tuhan Yesus baru nanti datang kembali. Ya, kalau begitu kita waktu meninggal roh kita langsung pergi ke surga. Tapi bagi orang-orang di akhir zaman nanti ya, yang dimana ada yang masih hidup ketika Tuhan Yesus ya datang kembali, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang masih hidup. Nah, disitulah Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput. Dan tentunya ada satu peristiwa yang luar biasa ketika Tuhan Yesus datang kembali, yaitu akan membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya. Itulah yang ditulis di kitab 1 Tesalonika. Ya, 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ya, 1 Tesalonika pasal yang keempat, di mana di situ dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan membangkitkan kita, ya, baik orang yang
mati di dalam Kristus, yang pertama-tama akan bangkit kembali dengan sekejap mata, akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Lalu bagi orang-orang yang masih hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu mati lagi, langsung diubahkan dalam sekejap mata dengan tubuh kemuliaan, sama seperti yang Tuhan Yesus miliki ketika dia bangkit kembali, tubuh kemuliaan. Dan kita akan menyongsong Tuhan di angkasa, ya, Tuhan Yesus, ya, kita akan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa, dan kita akan pergi ke surga. Lalu baru nanti akan terjadi yang namanya 7 tahun kesusahan. Nah, itulah yang tertulis di kitab Wahyu, ya, di mana disitulah antikristus akan berkuasa. Dan setelah 7 tahun kesusahan, maka akan ada kerajaan 1000 tahun. Ya, Tuhan Yesus akan turun kembali. Ya, dia akan turun bersama dengan semua orang percaya tadi, dan akan mendirikan kerajaannya 1000 tahun di dunia ini. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan kerajaan 1000 tahun itu secara alegoris, itu tidak benar-benar terjadi. Menurut saya, jawaban saya bahwa tidak benar bahwa hal itu alegoris, tapi benar-benar secara literal, hurufiah, dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Banyak sekali nubuatan tentang kerajaan 1000 tahun di kitab Yesaya, di kitab Yeskiel, di kitab Daniel, ya, di kitab Wahyu. Tidak mungkin semua ditafsirkan secara alegoris, khususnya kitab Wahyu. Ya. Dan ciri-ciri yang namanya alegoris, ya, itu tidak akan ada satu rincian yang secara detail. Ya. Tetapi kalau seandainya dirinci secara detail, semuanya, ya, saling berhubungan, maka itu pasti secara literal, secara hurufiah. Lalu kalau kita melihat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama adalah secara, ya, hurufiah, maka kedatangan yang kedua kalinya nanti juga akan secara hurufiah. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus disebut sebagai Kristus, ya. Gelarnya adalah Kristus, artinya yang diurapi. Nah, di Perjanjian Lama ada 3 jabatan yang diurapi, yaitu imam, nabi, dan raja. Tuhan Yesus imam di atas segala imam, itu Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Bagaimana dia mati di atas kayu salib, mempersembahkan korban dengan dirinya sendiri, dan berdoa bagi kita. Tuhan Yesus sebagai nabi di atas segala nabi. Tuhan Yesus sudah menggenapi bagaimana dia datang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kita, memberitakan jalan keselamatan. Tetapi satu lagi yang belum digenapi, yaitu dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan Yesus raja di atas segala raja. Raja bukan secara rohani, bukan dia sekarang sudah raja, ya, dia memerintah di surga. Memang Tuhan Yesus adalah raja, ya, dari kekal sampai kekal, ya. Ketika dia ada di surga, dia tetap memerintah. Tetapi benar-benar dia menjadi raja sepenuhnya di dunia ini, dia akan memerintah dengan kerajaannya secara literal, itu belum terjadi. Kalau sebagai imam, sebagai nabi, itu secara literal terjadi di dunia ini, maka sebagai raja juga itu tidak terjadi di surga, tetapi juga terjadi di dunia ini benar-benar literal, sama seperti nabi, imam, maka raja juga dia akan benar-benar menjadi raja di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus disebut sebagai nabi, imam, dan raja Kristus, ya, yang dipilih, yang dikhususkan, yang ditentukan untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika itu nantinya Tuhan Yesus, ya, akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun, dan kita akan memerintah, dan hanya satu pemerintahan, yaitu pemerintahan yang dibawa kerajaan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak akan ada peperangan, semuanya damai. Ya, barulah nanti akan setelah kerajaan 1000 tahun baru akan ada pemberontakan, ya, peperangan antara iblis dengan Tuhan, dan barulah dihakimi. Lalu setelah itu akan masuk kepada langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, kota Yerusalem yang baru. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Walaupun dikasih tanda-tanda, memang dikasih tanda-tanda, apa saja tanda-tanda kedatangannya, tetapi tanggal, jamnya tidak ada yang tahu, ya. Hanya Tuhan yang tahu. Yang harus kita lakukan siap sedia.
Ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara-saudara, kalau ada yang mengatakan akhir zaman itu tidak ada, akhir zaman itu waktu orang meninggal, ya itulah kiamat bagi dia. Waktu ada musibah, ya itulah kiamat bagi dia. Tapi kiamat secara universal itu tidak ada. Itu pernyataan yang keliru. Ya, akhir zaman itu akan benar-benar terjadi waktu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kedatangannya yang kedua. Lihat ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, Tuhan Yesus sekarang memberitahukan kepada para muridnya, dan tentunya kepada kita semua orang yang percaya kepadanya, bahwa di mana Tuhan Yesus pergi, kita bisa tahu jalan sampai ke sana. Lalu pertanyaannya adalah, jalannya seperti apa agar kita bisa pergi ke rumah Bapa di surga? Thomas mewakili kita semua. Ya, Thomas mewakili kita semua bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kami tidak tahu pasti, kan kita semua manusia tidak pernah ke surga. Dan kami tidak tahu jalan ke surga. Ayat yang ke-6. Nah, Tuhan Yesus memberikan kita jawaban yang jelas bagaimana supaya kita bisa pergi ke surga. Jadi jangan cari jalan atau cari cara ya bagaimana bisa pergi ke surga di luar sana. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan. Satu-satunya cara jalan itu bisa pergi ke rumah Bapa, ke surga, itu hanya melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya. Thomas bertanya, bagaimana jalan pergi ke situ? Kami tidak pernah ke surga, kami tidak tahu. Lalu Tuhan Yesus memberitahu kepada kita semua, akulah jalan, aku. Jadi Tuhan Yesus ya menuju kepada pribadinya, akulah jalan ke surga. Dan kebenaran itu segala tentang kehendak Tuhan, tentang kerajaan surga. Ya, semua pengajaran kebenaran itu ada pada diri Tuhan. Tidak ditemukan kebenaran pada pribadi manapun, kecuali hanya pada diri Tuhan Yesus. Dan dikatakan, dan hidup. Ya, kita manusia pada akhirnya akan mati. Tapi kita bisa hidup selama-lamanya kalau Tuhan memberikan kita kehidupan itu, dan sumber kehidupan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, dikatakan dan hidup. Lalu di kalimat selanjutnya ditegaskan kembali, tidak ada seorang pun, ingat ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada yang mengatakan begini, ini Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun, itu maksudnya pada zaman dia, ya pada zaman Tuhan Yesus masing-masing, ya pada zaman Musa ya Musa, pada zaman Yesaya ya Yesaya, pada zaman misalnya Nehemia atau Yeremia, ya, pada zaman mereka. Lalu nanti pada zaman Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus pada saat itu. Bukan itu. Ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun. Artinya apa? Mulai dari Adam sampai manusia terakhir, maupun semua para nabi yang ada di dalam Alkitab, apalagi ya orang-orang di luar Alkitab, semuanya bisa pergi ke surga kalau melalui Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan tidak ada seorang pun yang sampai, yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau ada orang mengklaim, melalui ini kita bisa dibawa ke surga, melalui ini kita bisa dapat surga, kita bisa pergi kepada pencipta kita, itu adalah sebuah kesesatan. Karena Tuhan Yesus sudah menegaskan tidak ada seorang pun. Jadi orang bisa mengklaim, oh ini kepercayaan bisa bawa kita ke surga, oh ini begini, kamu harus melakukan ini, kamu harus ikuti ini, bisa kamu ke surga, bertemu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu pengajaran yang palsu. Kalau dia tidak melalui Tuhan Yesus, kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, dia tidak akan sampai ke surga. Kalau dia menolak Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah sampai ke surga bertemu dengan Bapa. Dan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara,
Apa yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita melalui firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini kita dengarkan karena besok kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kembalinya Tuhan Yesus ke surga. Jadi kita bersyukur Dia telah datang ke dunia, hidup sempurna, mati untuk menebus dosa kita. Dia menderita, menanggung dosa kita. Setelah itu dia kuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Untuk apa dia ke surga? Bukan yang sekedar duduk di takhtanya, tetapi untuk juga menyediakan tempat bagi kita. Tempat di surga. Bagaimana supaya kita punya tempat itu? Ikut Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa ke surga kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan selama kita hidup di dunia ini, mari kita hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, besok kita datang beribadah, kita bersyukur dan memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberikan anugerahnya dan Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Bagi kita yang belum percaya atau yang banyak alasan mencoba untuk menyerang, mencoba untuk menolak, renungkan, rendahkan dirimu. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka rendahkan dirimu, datang kepada Tuhan Yesus. Minta pengampunan dan ikut Tuhan Yesus. Supaya kamu pun memiliki tempat di surga. Saudara-saudara, banyak orang mengatakan jangan menjamin-jamin tempat di surga. Memang kita ini panitia surga. Itu adalah sebuah perkataan yang bagi saya lelucon. Kenapa? Karena yang menyatakan ini bukan manusia biasa, bukan orang Kristen, tetapi perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang menjamin keselamatan kita. Makanya kita mengatakan dan kita yakin akan hal itu. Jadi ikut Tuhan Yesus, maka kamu akan diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Akhirnya firman Tuhan ini bisa menolong kita. Dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, Bapa di surga, Tuhan tolong supaya firman Tuhan kami bisa mengerti dan bersyukur untuk kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan menyediakan tempat bagi kami. Bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan Engkau gerakkan hati mereka supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.